Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan kepada setiap kita. Sehingga pagi ini saudara kita dibangunkan oleh Tuhan dengan tubuh badan yang sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk bekerja dan mau melayani Tuhan. Mari kita berdoa saudara sebelum kita mendengarkan renungan kita. Bapa di syurga, terima kasih karena kebaikan-Mu menjaga kami sepanjang malam tadi sehingga pagi ini Tuhan kami boleh bersama-sama di dalam mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Terima kasih karena Tuhan menyertai dan mengurapi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada pagi ini tajuk renungan kita ialah akhir kontrak. Akhir kontrak untuk apa saudara? Firman Tuhan di dalam Mazmur 39 ayat 5 sebagai ayat inti kita mengatakan, "Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku." Saudara, jika kita membaca buku Mazmur pasal 39 ini sebagai bacaan kita pagi ini merupakan salah satu doa Raja Daud kepada Tuhan untuk meminta pertolongan. Namun yang menariknya saudara, dan mungkin menjadi pertanyaan kepada kita ialah kenapa Daud meminta pertolongan melalui doa pada kali ini. Apakah ada sesuatu? Apakah dia dikejar? Atau dicari oleh musuh? Namun sebelum menjawab itu saudara, mari kita dengarkan sebuah ilustrasi. Ada seorang sahabat saya, setiap kali ini pasal ulang tahun atau hari jadi, dia seorang yang pada mulanya saya tidak mengerti akan dia. Dia tidak mau merayakan hari ulang tahunnya. Dia kata setiap kali ulang tahun saya selalu diingatkan bahwa sebenarnya umur saya di dunia ini semakin pendek. Bukan pula semakin panjang, katanya. Baginya, Tuhan sudah menetapkan masa hidup seseorang di dunia. Jadi, setiap kali bertambahnya umur, kita juga semakin dekat dengan akhir masa kontrak kita di dunia ini. Saudara, mungkin saja firman Tuhan bacaan kita berkait sedikit tentang ilustrasi kita pagi ini. Apa perkaitannya? Mari kita kembali kepada bacaan firman Tuhan. Di dalam Mazmur 39 khususnya ayat inti kita saudara, jika kita membaca ayat inti itu, Daud katakan, "Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku." Ya saudara, apa batas umurku supaya aku mengetahui betapa fananya hidup ini. Daud, semua kita kenal dia setelah dia bertobat. Daud adalah orang yang begitu dekat dengan Tuhan. Dalam doanya, dia berdoa kepada Tuhan, dia ingin tahu bila akhir hidupnya, ajalnya. Mengapa dia meminta, ya saudara, mengetahui bila ajalnya, bila akhir hidupnya. Kesadaran akan betapa fananya hidup manusia membuatnya semakin berhati-hati dalam menjalani hidup. Daud dalam pasal ini bukan meminta tolong karena dikejar musuhnya, melainkan meminta tolong pada Tuhan agar Tuhan menjaga mulutnya. Dia tahu akibat dari perkataannya. Saudara, kembali kepada kisah bagaimana dia memerintahkan pembunuhan. Perintah katanya saudara, itu sebabnya dia berdoa kepada Tuhan supaya menjaga tutur kata perintah dari mulut Tuhan itu. Dan peristiwa ini seperti peristiwa dia memerintahkan Uria dan ramai orang mati. Dia tahu akibat dari perkataan. Uria dan banyak orang lainnya juga mati karena perintahnya. Dan peristiwa ini saudara membuatkan dia rasa sedih. Di ayat yang ke-13 kalau kita membaca pasal 39 buku Mazmur.
Nah, di sini kesadaran akan kelemahan diri membuat Daud mempertanyakan makna umurnya, dan dia berharap dapat pergi. Artinya dia berharap agar akhir hidupnya dia dapat pergi dalam sukacita. Saudara, jadi pertanyaan untuk kita ialah, apakah kita juga mau seperti Daud, doa seperti Daud? Apa yang kita boleh pelajari daripada kisah ini, ilustrasi dan kisah Daud ini? Apa makna penggantian tahun itu bagi Anda? Apa makna setiap kali kita merayakan hari ulang tahun? Mungkin karena kalau kita melihat dan memperhatikan bahwa hari ini adalah hari terakhir kita berada untuk tahun 2021. Besok saudara kita akan beralih di tahun yang baru. Dan mungkin saja kita bertambah umur kita. Yang menjadi pertanyaan untuk kita adalah, apa makna pergantian tahun ini untuk Anda? Kembali kepada firman Tuhan. Mari kita mengambil kesempatan untuk melihat dalam kehidupan kita. Penggantian tahun, bertukarnya tahun itu saudara. Ini merupakan salah satu ingatan kepada kita. Kita dapat memanfaatkan momen penggantian tahun baru itu untuk merenungkan kefanaan hidup kita. Merenungkan bahwa hidup kita ini adalah seperti uap. Hidup kita ini seperti sia-sia. Sebentar ada, tetapi sebentar lagi kita akan hilang. Inilah artinya kefanaan hidup itu. Jadi bagaimana kita memanfaatkan situasi ini seperti yang dirasakan oleh Raja Daud? Banyak hal yang telah kita lalui sepanjang tahun ini. Banyak pengalaman yang telah mengajar kita. Tidak sedikit duka yang mungkin menyebabkan kesakitan di dalam kehidupan kita. Banyak saudara kita, ramai saudara kita yang meninggal, sahabat kita yang meninggal, memberikan kedukaan di dalam kehidupan kita. Namun, mari kita mengambil peristiwa yang kita lalui sepanjang tahun ini menjadi model kita untuk melangkah di tahun yang baru. Menjadi satu pegangan kita untuk melangkah di hari yang baru atau di tahun yang baru. Umur boleh semakin bertambah, fisikal mungkin semakin melemah, tetapi kita dapat semakin giat di dalam Tuhan. Inilah yang seharusnya berlaku dalam hidup kita. Mari kita memasuki tahun yang baru dengan semangat dan kerinduan yang semakin diperbaharui. Untuk apa? Untuk memuliakan dan melayani Tuhan. Jadi saudara, biarlah renungan yang pendek ini menjadi ingatan kepada kita bila mana kita melangkah di tahun yang baru. Biarlah kiranya peristiwa yang kita lalui, pengalaman yang mengajar kita, menjadi model kita untuk terus giat di dalam melayani Tuhan. Sharing untuk pergi melayani dan memberitakan kabar gembira itu kepada orang lain. Itu sebabnya pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita sekali lagi. Meskipun umur kita semakin bertambah, itu bukan halangan untuk tetap giat melayani. Itu bukan halangan untuk kita melayani Tuhan. Inilah doa dan harapan kita saudara. Dan mari kita bersyukur dan berterima kasih khususnya kepada Tuhan, sahabat kita yang terus menyokong, mendoakan kita di dalam pelayanan kita. Nah pastinya saudara, bila mana kita berserah kepada Tuhan dan semangat untuk melayani, Tuhan pasti akan memberikan kemampuan, kekuatan kepada kita untuk maju di dalam pelayanan. Kiranya Tuhan memberkati kita saudara. Dan mari kita mengingat ini sebagai peringatan pribadi kepada kita untuk siap sedia pergi melayani Tuhan
memberitakan kabar gembira itu kepada orang lain. Mari saudara, sekali lagi, tetap setia, tetap semangat, tetap positif untuk melayani Tuhan. Sementara kita melangkah di tangan yang baru. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena Engkau hadir bersama dengan kami di dalam merenungkan firman Tuhan pada pagi ini. Terima kasih renungan ini mengingatkan kepada kami bahwa Engkau boleh menolong kami. Engkau akan terus menguatkan kami dalam melakukan pelayanan di tahun yang baru. Mohon semuanya ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.